warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan pergi ke Marlboro untuk mengunjungi tempat bersejarah. Melalui kegiatan ini kami ingin mengenal lebih dekat nilai sejarah dan pandangan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Benteng Marlboro dibangun 1714 oleh Inggris. Benteng ini terdapat beberapa peninggalan sejarah, salah satunya ada 3 buah makam. Pertamanya Charles Murray yang dari ujung, yang kedua Thomas Watt, yang ketiganya Kapten Robert Hamilton. Benteng ini dikelilingi oleh parit kering dan ranjau-ranjau dengan luas area 4 hektar dan luas bangunan 2,2 hektar. Inggris 140 tahun, Belanda 115 tahun, Jepangnya 3 tahun. Di benteng ini terdapat 3 gerbang. Ini salah satu gerbang yang masih asli. Terbuat dari kayu, sudah 311 tahun umurnya. Kalau yang di depan tadi sudah renovasi. Benteng pertamanya Benteng York namanya. Dibangun pada tahun 1685. Ini letaknya lebih kurang 3 kilo dari sini, arah Kualo. Ini ada peluru meriam. Fungsinya untuk menjebol kapal. Kalau ini ranjau. Yang saya maksud ranjau yang selain benteng yang Paris tadi. Ini ada beberapa jenis rempah-rempah yaitu ada cengkeh, pala, kayu manis, lada, dan kopi. Kopi dikenal dengan tanam paksa yaitu menebang semua rempah-rempah lalu dipaksa untuk menanam kopi pada zaman Belanda. Ini nilai rempah-rempah dulu ya. Di antaranya ada cengkeh. 1 kilo cengkeh sama dengan 7 gram emas pada zaman Inggris. Jadi lumayan mahal cengkehnya. 1 kilo cengkeh sama dengan 7 gram emas. Kalau sekarang cengkeh paling di bawah 100.000. Foto tambang emas peninggalan Belanda. Jadi emas yang di Monas itu 28 kilonya asli emas betul. Dibeli oleh saudara Aceh terus taruh di Monas. Kali ini benteng ini ketebalan temboknya setebal 2 meter 80 cm. Batu-bata disusun tanpa menggunakan besi. Ini tidak ada cor, tidak ada tulang. Bayangan ini berdasarkan bayangan ini. Kalau jam 12 pas, ya tidak ada bayangan. Ya, jamnya dari abad 17 dulu, zaman Inggris. Ini struktur dinding aslinya. Meriamnya ada 2 negara. Ini Inggris, ada logo juga Inggris. Meriam juga lebih besar. Lebih kecil, besar. Beratnya ini 2 ton lebih. Iya. Ini Soekarno, ini orang Belanda ini. Orang Belanda namanya Miar. M-E-A-I-R. Miar. Ini asal mula kata Bengkulu dan Pulen. Iya. Bengkulu sebelum Pulen. Ini Rafflesia Arnoldi, gubernurnya Raffles. Dia asal nama bunga Rafflesia itu dari nama bapak ini, Rafflesia Arnoldi. Tapi yang menemukan bunga Rafflesia ini bukan Rafflesnya, tapi Arnoldi. Arnoldi itu bawahan dari Raffles, dokter biologi dari Raffles. Nah, ini. Jadi orang Inggris dulu banyak mati karena penyakit malaria. Ini wabah malaria, mereka hampir 1 abad lebih kena penyakit wabah malaria. Itu makanya ada di setiap ruangan tadi ada lubang seperti ini. Ini fungsi untuk fogging manual, pengasapan ruangan. Mereka mempunyai kayu khusus, kayu garu. Kayu garu kan kalau dibakar harum, dan bikin sesak nafas. Tapi yang malaria takut. Mereka dibakar di luar, setelah itu dilakukan ke sini, di asapnya masuk ke ruangan lagi. Poin-poin yang ditemukan di benteng ini pas ada renovasi, ada penggalian, bukan benda-benda bersejarah. Anehnya pipa rokok, pipa rokoknya lebih kecil. Jadi diduga pipa rokok peninggalan sejarah juga. Inggris 140 tahun, Belanda 115 tahun, Jepangnya 3 tahun. Tapi lebih sakit dijajah Jepang 3 tahun dibanding dijajah 3 sama Belanda. Nah, bos, mereka kejam. Jadi mereka
bahkan terkenal kejamnya. Ini sebenarnya akses ke belakang. Di setiap ruangan dari tadi ada lubang seperti ini kan, yang di ruangan tadi yang ada meriam tadi, itu ada lubang ini juga. Ini sebenarnya pintu keluar, jalan darurat. Di pada zaman Inggris ini masih dibuka, zaman Belanda juga masih. Sekarang sudah rumah penduduk, makanya ditutup. Beberapa bahan bangunan dari Benteng Marlborough. Yang pertama ada paku gerbang, bentuk lantai, genteng, dan batu bata yang berukuran besar. Kepala pura-pura, tangan, ini kayak benteng di dikelilingi zaman Belanda. Ini bentuk Belanda kan dikenal dengan jagonya reklamasi. Masih asli. Ya, dari zaman Belanda. Ini rata-rata dari bahasa Belanda. Tempat ini berfungsi sebagai gudang amunisi dan gudang peluru. Ini kecil, mungkin yang Belanda. Ini yang paling kecil, ya. Ini Belanda. Kan yang Belanda. Ini rata-rata Belanda. Ini lebih kurang bangunan seperti ini. Ini pada zaman Inggris digunakan ruang penyimpanan harta, pada zaman Belanda digunakan ruang penyiksaan. Pemimpinnya Inggris yang kemarin itu dibunuh oleh Raja Bengkulu karena kebijakannya. Ini ada beberapa senjata tradisional yang digunakan oleh orang-orang kita dulu. Ini namanya rudus ya? Iya. Ya. Ini replika semua dari asli. Ini contoh-contoh seperti ini. Ya Pak, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai harapan Bapak terhadap generasi muda dalam melestarikan objek-objek bersejarah di Benteng Marlborough ini gimana Bapak? Kalau harapan kita memang harus ada yang generasi penerus yang ingin tahu sejarahnya, ingin tahu gimana penjajah kita ya, bukan penjajah sih, pahlawan-pahlawan kita yang dijajah dulu. Jadi terus ke depannya pemerintah kita harus lebih memperhatikan lah sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu, karena di Bengkulu ini beberapa sejarah dikenal dengan kota sejarah sebenarnya. Ada Benteng Marlborough, ada Rumah Soekarno, ada makam Sentot, makam Inggris, Thomas Parr, terus ada bunker-bunkernya. Mudah-mudahan kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Aduh, Gen, kami itu kan dipanggil kan Gen Z kan Pak Yo? Gen Z ya. Ya, terus misalnya udah terdidik, terstudi dengan sejarah Marlborough ini. Kalau Bapak yakin nggak kalau misalnya nanti suatu hari nanti kalau Gen Z ini bisa melestarikan budaya Marlborough untuk lebih dikenal oleh orang-orang selain di Bengkulu, Pak? Kalau Bapak pasti yakin lah, asal ada kemauan dari adik-adik semua, dorongan dari dosen, dorongan dari pemerintah, itu pastilah. Kalau nggak generasi Z, siapa lagi kan yang meneruskan sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu, khususnya di negara kita. Soalnya Pak, kalau kebanyakan dari luar Sumatera itu, misalnya kayak contohnya Jakarta kan, mereka tuh nggak tahu provinsi Bengkulu tuh di mana. Kayak mereka tuh, emang ada di Indonesia ini provinsi Bengkulu kan. Jadi kita tuh agak kecewa gitu. Mereka itu kayak kurang mempelajari geografi kayak gitu. Ya, itu saya sudah juga nonton itu yang sering viral kan, di mana Bengkulu bahkan di Kalimantan tepatnya kan. Itu sebenarnya gimana ya, padahal sekarang sudah ada media sosial yang ini kan, tapi masih juga Bengkulu ini belum diketahui orang banyak. Sebenarnya pemerintah sih, tergantung pemerintah. Harus banyak event-event sebenarnya, event besar yang ada di Bengkulu ini, paling tidak 1 bulan sekali atau setahun 3 kali lah event-event besar di Bengkulu, biar dikenal lagi kita Bengkulu ini. Thomas makam 3 itu karena apa dikuburkan di sana? Itu karena mereka ini kan pemimpin-pemimpin yang paling dibenci oleh masyarakat Bengkulu itu demi keamanan jasad mereka. Takutnya kalau dimakamkan di luar, kuburan mereka digali oleh masyarakat. Makanya pemerintah Inggris kuburkan di dalam. Pokoknya tuh nanti digali, diambil terus disalahgunakan. Ya, disalahgunakan.
Baiklah teman-teman, inilah vlog observasi kami pada salah satu tempat bersejarah yaitu Benteng Marlborough. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.